kelompok 2 ingin menjelaskan terkait materi metodologi penelitian. Adapun kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Asaf dan Madoan, dan sekaligus akan menjelaskan terkait apa sih itu metodologi penelitian. Akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian, jadi metode penelitian itu adalah suatu cara sistematis ataupun cara spesifik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mencakup sebuah masalah dalam penelitian. Menurut peneliti David Happeny, penelitian itu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Adapun menurut peneliti yang kedua yaitu J. Suprapto, di mana J. Suprapto ini melakukan penelitian itu yang dimana pengertiannya adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Adapun di poin ketiga yang dimana Sutrisno Hadi peneliti, menurut beliau pengertian penelitian yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Adapun yang terakhir yaitu Muhammad Ali. Peneliti Muhammad Ali mendefinisikan penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau usaha untuk mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Kesimpulan daripada apa yang tadi saya jelaskan terkait pengertian penelitian, yang dimana penelitian itu suatu proses penyelidikan untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan cara ilmiah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapi. Nah, tadi dikatakan bahwasanya tujuan penelitian yaitu mencari sesuatu yang sudah baru atau mengembangkan. Nah, mana ketika kita mau mengembangkan sesuatu, maka kita harus mencari tahu berdasarkan fakta atau realita yang terjadi. Nah, di situ bagaimana kita mencari berdasarkan data penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jadi itu adalah pengertian tentang penelitian. Adapun tadi sudah dijelaskan bahwasanya metode penelitian adalah kita mencari sesuatu yang baru yang dipergunakan untuk mengembangkan lagi atau mengupgrade gitu. Adapun di slide berikut yaitu penelitian menurut metode. Jadi menurut metode penelitian ini ada beberapa poin, yang dimana poin pertama yaitu penelitian survei, dimana terhadap populasi yang besar atau kecil, sensus atau pada semua anggota populasi, kasus atau pada sebagian anggota sampel sehingga ditemukan kejadian distribusi dan hubungan antar variabel. Adapun penelitian ex post facto. Nah, ex post facto penelitian yang berpacu pada peristiwa yang telah terjadi yang menurut ke belakang untuk mengetahui faktor penyebabnya. Nah, adapun penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Nah, variabel ini terbagi, variabel ini dikontrol secara ketat dan variabel independen dimanipulasi atau dimunculkan oleh peneliti.
Dan keempat yaitu penelitian naturalistik atau metode kualitatif. Nah, penelitian ini untuk meneliti kondisi yang alami gitu loh. Nah, adapun policy research. Nah, penelitian yang dilakukan terhadap masalah sosial mendasar dan hasilnya dipergunakan untuk rujukan pada pembuatan keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Nah, adapun action research. Nah, action research itu untuk mengembangkan metode kerja yang efisien. Biasanya penelitian dilakukan sambil diaplikasikan. Yang dimaksud diaplikasikan yaitu tidak hanya berdasarkan teori ataupun apa yang dilihat hanya sekedar omongan, tetapi ketika dia mau mengembangkan sesuatu dengan metode-metode yang sudah disiapkan, dia langsung terjun kepada lapangan tersebut. Adapun penelitian evaluasi, di mana merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan dengan cara membandingkan suatu proses kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun penelitian yang terakhir, metode penelitian yang terakhir yaitu penelitian sejarah. Penelitian yang menganalisis secara logis kejadian di masa lampau. Nah, sumber data bisa primer yaitu orang yang terlibat langsung atau sekunder dari dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian. Tujuannya untuk merekonstruksi kejadian di masa lampau secara sistematis dan objektif sehingga ditetapkan fakta-fakta untuk membuat kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk yang materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu teman atau rekan saya. Untuknya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian. Secara ilmiah didasari pada ciri-ciri keilmuan dibagi menjadi 3, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sedangkan dalam rasional itu seperti masuk akal, logika, dan dapat diterima oleh nalar. Sedangkan yang empiris itu dapat diamati oleh indera manusia, seperti indera penciuman, penglihatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu sistematis. Sistematis yaitu langkah-langkah yang ditentukan oleh logis, secara logis. Dengan cara mendapatkan data itu mempunyai ada 2, empiris dan valid. Reliable itu konsisten dan objektif. Objektif itu disepakati bersama. Terakhir itu tujuan dan kegunaannya. Apa sih tujuan dan kegunaannya? Itu mempunyai ada 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang penemuan itu data betul-betul baru. Yang kedua itu data untuk membuktikan keraguan-keraguan yang sebelumnya. Yang ketiga itu pengembangan. Pengembangan itu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penelitian. Penelitian itu ada 9 tahap. Yang pertama itu menentukan topik. Kita harus tahu topik sama aja dengan judul yang kita akan bawakan. Yang kedua itu latar belakang. Kita harus mencari latar belakangnya terlebih dahulu. Selanjutnya itu rumusan masalah. Apa sih yang ada dalam penelitian itu, masalahnya apa gitu kan. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk membahas untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Jadi kita udah tahu rumusan masalahnya apa, tujuan kita simpulkan gitu. Kita cari tahu. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu penelitiannya akan apakah dapat bermanfaat apa gitu kan. Tinjauan pustaka. Selanjutnya tinjauan pustaka ini dilihat dari literatur yang sebelumnya, penelitian sebelumnya gitu. Metode penelitian itu kita cari apa sih yang kita akan bahas dalam penelitian, kita cari metodenya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Kalau udah
melakukan cara pengamatan dan penelitiannya, baru kita bahas di situ. Lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian itu terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Apa sih itu metode penelitian kualitatif? Nah, sini salah satu metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, secara tatap muka yang ekstensif dengan peserta atau mengumpulkan informasi mendalam. Sedangkan metode penelitian kualitatif itu salah satu metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi eksperimen. Apa sih itu eksperimen? Melakukan penelitian yang lebih lanjut, seperti perlakukan tertentu pada kelompok-kelompok eksperimen untuk melibatkan efek perlakuan tersebut. Oke, selanjutnya ini teknik pengumpulan data terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama wawancara, kedua observasi, yang ketiga studi literatur, yang keempat itu angket, yang kelima itu tes atau pengukuran, yang keenam itu focus group discussion atau yang sering disebut itu FGD. Selanjutnya itu ringkasan. Apa sih itu wawancara? Wawancara itu teknik pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan seperti yang tadi udah penelitian. Yang kedua itu observasi. Hasil dari wawancaranya diobservasi kembali dalam yang telah dialami. Selanjutnya itu studi literatur. Studi literatur di sini untuk membandingkan antara peneliti satu dengan yang lain yang akan kita bahas. Selanjutnya itu angket. Angket itu daftar pertanyaan tertulis pada responden atau untuk diisi. Jadi kita berikan kuesioner biasanya kepada yang lain. Selanjutnya itu tes atau pengukuran. Teknik pengambilan data dengan melakukan tes yaitu uji karbohidrat biasanya. Kalau yang selanjutnya itu FGD. FGD itu teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok yang dipandu dengan penelitian atau fasilitator. Yang terakhir itu ringkasan. Ringkasan itu terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Apa sih ini? Kalau kualitatif itu menggunakan wawancara dalam observasi FGD atau studi dokumentasi untuk mendata deskripsi dan mendalam. Selanjutnya, sedangkan yang kualitatif itu menggunakan kuesioner versus tes atau eksperimen untuk data yang dapat secara numerik. Selanjutnya itu hasil analisis. Apa sih itu hasil analisis? Seluruh proses analisis akan dilakukan dengan cermat dan sistematik dan mempertimbangkan batas dan asumsi dari setiap teknis analisis yang digunakan pada setiap penelitian. Jadi dianalisis lagi yang sudah didapatkan dalam penelitian tersebut. Oke, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Triani dan rekan saya Sandan ingin pamit undur diri. Dadah, assalamualaikum guys.